Kelihatannya kalkulasi yang kita buat kemarin kan minimal kita ingin ada empat itu, dan yang Iya, kita udah pastikan memang Saldi ya, mm, Arif Arif, Hidayat ya, lalu ya, Ibu Arif Eni, Ibu Eni, dan Ibu Eni dan mm, Soehartoyo. Ternyata Soehartoyo ya, nggak di situ. Jadi mm, kelihatannya memang dibaca oleh kekuasaan, lalu pasti yang disasar ada Soehartoyo supaya tidak 50-50 kan. Dan tentu mm, Soehartoyo, keterangannya apa ya, Soehartoyo pasti sangat-sangat mungkin kita duga ada sprindik juga yang diam-diam dipegang oleh Jokowi mm, terhadap Hakim Soehartoyo. Karena ya, kalau ya, kita lihat dari awal, Soehartoyo justru yang paling progresif. Kan itu mm, dasarnya kan. ya, 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 Jadi kita lihat bagaimana seseorang mengumpankan dirinya untuk diperalat oleh kekuasaan tuh. Kita mesti anggap bahwa Soehartoyo adalah alat dari kekuasaan aja. mm, Karena kalau pakai pakai akal sehat dan psikologi psikologi orang sehat, nggak mungkin Soehartoyo itu menolak sepenuhnya tuh. mm, Buat apa Soehartoyo ngecap dan memberi sinyal di semua televisi station itu mm, bahwa akan ada sesuatu keputusan yang kira-kira uh, distintif gitu, sesuatu pembeda dengan keputusan sebelumnya tuh. Ternyata dia tidak bergerak atau tidak mampu untuk memelihara integritasnya sebagai hakim konstitusi. mm, ya, Jadi udah itu semua hal yang dengan mudah akhirnya kita bisa analisis bahwa moral, mental dan integritas dari hakim-hakim, demikian juga saudara siapa namanya nih, P3 ini nih, oh Arsul Sani, iya, Arsul Sani itu yang saya dapat ya dari beberapa teman dia dan meyakinkan, Rok udah tenang Rok, katanya itu mm, Arsul Sani pasti akan sangat adil dalam memutuskan. Ternyata dia juga nggak mampu, dan jadi semua orang yang ada di situ, Fajar segala macam itu, dengan kuat kita duga bahwa mereka sebetulnya adalah peralatan kekuasaan. Jadi Mahkamah Konstitusi betul-betul mahkamah keluarga mm, yang ada 3 atau 4 peralatan di situ, itu mereka yang meloloskan itu kan. Dan kalau kita baca sebetulnya dalilnya bahwa tidak ada nepotisme karena mm, Gibran itu dipilih bukan ya, ya, ditunjuk. betul, betul, ya, Ya itu apa poin itu apa? Tentu saja dia dipilih setelah ditunjuk oleh bapaknya mm, pada pamannya kan. mm, Jadi itu pun dia ini Mahkamah Konstitusi buta huruf nih apa, jumlah kedunguannya itu kalau ditambah kurangkan tetap dungu tuh. mm, Karena nepotisme itu adalah istilah politik untuk menyebut fungsi kekuasaan di dalam mempengaruhi hukum. Itu masalahnya. ya, Bukan hukumnya yang dilihat, fungsi kekuasaan. Kan dari awal masalahnya adalah penunjukan dari Jokowi disodorkan di situ, lalu diperalatlah hukum kan. Jadi nephew itu, jadi kalau disebut bahwa Gibran bukan hasil dari nepotisme, berarti Gibran bukan keponakannya Paman Usman. ya, Artinya mm, Paman Usman bukan pamannya Gibran. mm, Artinya Jokowi bukan bapaknya Gibran. ya, Artinya Usman itu bukan apa namanya, apa namanya, mertua, sorry, bes Besan, besan, ipar, 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 sorry, ipar, ipar, bukan iparnya Gibran. Kan dengan ipar, mudah ipar Jokowi, dilihat, bukan Gibran, ipar sorry, Jokowi. bukan iparnya Jokowi. Ah, bingung Jadi kan, bikin memang nggak ada bingung. nepotisme. Ya, oke. Tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan iparnya Jokowi, Hmm. dan tidak ada nepotisme kalau Paman Usman bukan pamannya Jokowi, apalagi tidak ada nepotisme kalau Gibran bukan anaknya Jokowi. Kan itu namanya pengertian nepotisme. Ya, Jadi ya, ini hakim ini betul-betul dungu untuk melihat bahwa nepotisme itu artinya penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum. Itu masalahnya, bukan hukumnya yang diperlihatkan bahwa ya secara hukum memang tidak nepotisme karena dia dipilih gitu, apa hmm. namanya, appointed, scribe, bukan appointed. Hmm. Jadi dari awal kita lihat bagaimana ketakutan hakim itu untuk bahkan mengerti istilah itu, the nephew itu, atau kata nephew yang asalnya nepotisme. Jadi sebetulnya ya udah anggap aja bahwa memang ini mahkamah ketololan atau MK itu mahkamah kedunguan tuh. Dan Hmm. kita mengucapkan itu sebetulnya sebagai pelajaran sejarah, tapi nggak ada soal di situ. Karena memang untuk membusuk itu harus dari akarnya tuh. Nah, Mahkamah Konstitusi akar yang memang lagi membusuk. Jadi kita Ya, ya, terima itu. hmm. Tetapi kita tahu juga bahwa politik tidak sekedar berhenti di Mahkamah Konstitusi. Dan itu yang mungkin kita lihat besok itu pasti IHSG melambung tuh. Pasti dolar itu terbang kan, kira-kira itu yang Hmm. kita bayangkan tuh. Jadi pasar uang itu akan jadi sinyal bahwa seluruh parameter
pasar uang pasti akan negatif tuh, dolar meningkat Ya. dan ya IHSG jatuh itu. Kira-kira begitu sinyalnya itu, dan kita bisa pastikan bahwa dinamika politik atau perselisihan politik akan berlanjut terus karena tetap ada sesuatu yang tidak terduduk itu, tidak well established dari keputusan hakim-hakim ini. Ya, ini kan jadi kan orang itu merasa tadinya seperti punya harapan gitu ya, pakai sampai para menteri didatangkan walaupun kemudian para pemohon tidak boleh bertanya, itu orang masih tetap excuse lah. Ini ada kemajuan dan orang berharap ya kalau Anda kan sering menyebut sebagai apa judicial activism. Kita belum sampai pada hero activism gitu. Kita boro-boro berharap hero activism gitu ya. Nggak ada itu ya. Kelas-kelas mereka ini ya kelas-kelas memang orang yang iya, namanya job seeker lah mereka tadinya mencari jabatan dan kemudian didudukan di MK gitu ya. Itu tadi ya, kualitas hakim konstitusi akhirnya adalah betul pencari kerjaan itu, dan mereka memutuskan tidak dengan mengetuk palu tapi dengan menonjok cincin itu. Jadi jari-jari mereka rupanya punya cincin juga tuh, sehingga nggak bisa memutuskan dengan baik. Tapi oke, kita tidak ada hal yang kita cengengkan di situ. Selain menganggap bahwa memang peradaban hukum kita itu di Mahkamah Konstitusi itu belum berhasil, belum berlaku. Dan itu sebetulnya penanda bahwa memang bangsa ini harus membusuk sebusuk-busuknya, yang disebut political decaying itu, mengalami dekomposisi itu, seperti jenazah itu dia membusuk sampai ke akar-akarnya tuh, baru bisa bangkit lagi itu. Tapi oke, orang ya lumayan lah, ya, artinya masih ada 3 hakim atau 4 hakim yang 3 hakim yang bisa menunjukkan bahwa mereka itu memang ada dalam tekanan tapi berhasil lolos dari dilumpuhkan oleh kekuasaan. Yang 5 itu memang betul-betul hakim yang ditanam oleh kekuasaan di situ tuh. Dan tidak mungkin kita membayangkan bahwa 5 ini tidak ada masalah dengan masa lalu dalam soal politik misalnya, atau bisnis, atau segala macam lah. Jabatan masa lalu ya, misalnya kan yang jabatan di masa lalu tuh. Kan misalnya kemarin orang berpikir bahwa kalau ini kuncinya di Suhartoyo sebenarnya. Kalau Suhartoyo tetap bersama dengan yang 3 orang ini ya, bersama Saldi Isra, Arief Hidayat dan Ibu Eni Nurbaningsih, itu kan posisi 4-4 dan dia sebagai ketua panelnya, ketua Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi penentu. Tapi ternyata memang betul-betul kuncinya ya Suhartoyo yang ditarik ke sana. Selesai barang itu begitu dia ditarik ke sana gitu. Saya kira dipaksa Suhartoyo supaya jangan matiin handphone itu. Mungkin 20 menit terakhir itu kan tetap kita bisa konstruksikan nanti. Satu waktu akan ada now it can be told. Artinya satu waktu kita akan tahu tuh momentum apa yang menyebabkan Suhartoyo yang udah berupaya untuk jadi simbol, jadi semacam moralis di situ, tiba-tiba berubah tuh. Artinya ada busuknya juga Pak Suhartoyo itu. Kan kita mesti anggap begitu tuh, karena kita nggak mungkin membuat analisis tanpa melihat tendensi-tendensi awal kan. Kan semua tendensi yang diperlihatkan oleh Suhartoyo itu ada tendensi yang positif terhadap tuntutan, dan itu yang melegakan sebenarnya. Jadi bayangkan aja bahwa Suhartoyo itu akan dicatat oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, akan dicatat oleh LSM, dicatat oleh emak-emak sebagai manusia yang memang sukar untuk memperlihatkan kejujuran itu. Dan kita bisa pahami mungkin sambil memaafkan bahwa Pak Suhartoyo pasti ada sprindik yang dalam 2 senti itu dikeluarin oleh Jokowi, lalu Anda ketakutan. Tetapi oke, itu biarkan dugaan kita itu dibuktikan oleh sejarah nanti. Ya, dan bukan prejudice gitu ya, atau ya bukan atau trial by the press, bukan, ini dugaan saja ya. Gitu ya. Kita duga karena justru karena terlalu putih wajah Pak Suhartoyo itu ketika bertemu dengan wartawan yang cerdik dan cerdas, lalu dia katakan iya itu ada sesuatu yang tidak pantas di situ. Cara dia menegur beberapa konsultan hukum atau pihak yang berperkara itu menunjukkan bahwa dia ada konsistensi. Kan orang percaya pada bahasa tubuh beliau kan.